Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Kondevelas, balik lagi di podcast Konde.co bareng aku Nurul Aziza yang kali ini bakal ngajak kamu buat membincangkan seputar ojol perempuan. Nah, mereka itu adalah pekerja prekariat yang berada di antara relasi kerja semu dengan perusahaan dan juga beban ganda domestik. Kerentanan para ojol perempuan ini bersifat struktural dan juga multidimensional. Nah, podcast ini diangkat dari diskusi Express Konde.co yang dilaksanakan sehari setelah demo besar ojol pada 20 Mei 2025 kemarin. Para pembicara dalam diskusi ini yaitu ada Reni Sondari dari Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia, ada Lutfi Maulana Adari yang bicara soal riset Konde.co tentang ojol perempuan, dan juga ada Fadila Istiana dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Diskusi ini dimoderatori oleh Megawati Rusdianto dari Kondevelas. Nah, gimana ceritanya? Yuk, simak selengkapnya. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Express malam ini dalam diskusi yang bertajuk Jalan Terjal Ojol Perempuan, Bertaruh pada Aspal dan Algoritma. Sebelumnya, perkenalkan saya Mega dari Kondevelas dan malam ini saya yang akan menjadi moderator diskusi malam ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa Express ini adalah ruang aman. Silakan gunakan fitur raise hand jika ingin berbicara dan DM ke panitia jika mengalami ketidaknyamanan selama diskusi. Untuk diskusi malam ini, saya akan buka dan saya akan memberikan latar belakang dari kenapa kita melakukan diskusi pada malam ini. Diskusi ini merupakan kelanjutan dari peluncuran riset jurnalisme data konde.co tentang situasi dan kondisi ojol perempuan di Indonesia yang diluncurkan pada Hari Buruh Sedunia 2025. Riset ini dilakukan pada 30 pengemudi ojol perempuan di 9 kota Indonesia dan dalam riset ini menemukan berbagai tantangan yang sistemik gitu yang dihadapi ojol perempuan dari beban ganda hingga diskriminasi berbasis gender. Diskusi ini menjadi sangat relevan dan penting karena diselenggarakan tepat sehari setelah aksi demonstrasi besar-besaran ojol nasional pada 20 Mei 2025. Pada hari Selasa kemarin, ribuan pengemudi ojol dan kurir online dari berbagai daerah di Indonesia telah melakukan aksi protes serentak yang dipusatkan di beberapa titik utama di Jakarta, Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan juga gedung DPR dan MPR, serta beberapa kota besar lainnya. Para pengemudi juga melakukan aksi offbeat massal di mana mereka mematikan aplikasi yang berpotensi melumpuhkan layanan transportasi online di seluruh Indonesia. Dan diskusi ini penting untuk kita merefleksikan dampak aksi demonstrasi kemarin terhadap ojol perempuan dan kita bisa membahas langkah-langkah selanjutnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber. Dari narasumber hari ini ada 3 narasumber hebat, yaitu pertama ada tim riset Konde.co, yaitu ada Kak Lutfi Maulana yang akan menyampaikan temuan dari riset Jalan Terjal Ojol Perempuan. Kemudian narasumber yang kedua ada Kak Fadila Isniana dari Lembaga Informasi Perburuhan Sedane, LIPS Sedane. Kak Fadila adalah peneliti perburuhan dan ilustrator yang aktif dalam advokasi kasus-kasus ketenagakerjaan, termasuk kekerasan berbasis gender dan juga pemberangusan serikat buruh. Dan narasumber yang ketiga yaitu ada Teh Reni Sondari dari SDPI Sukabumi, Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia. Teh Reni ini kerap menyuarakan dan mengordinir aksi driver ojol, mengadvokasi kebutuhan perempuan di internal serikat dan menjadi juru bicara dalam negosiasi dengan aplikator dan Kementerian Ketenagakerjaan. Diskusi malam ini akan berlangsung dalam 4 sesi utama. Kita akan mendengarkan pemaparan riset Konde.co, tanggapan pengamat dari Kak Fadila Livsadane, dan juga ada refleksi pengalaman langsung sebagai ojol perempuan yaitu Teh Reni, dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Masing-masing narasumber akan berbicara sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, dan di akhir sesi nanti ada kesempatan untuk teman-teman bertanya ataupun menanggapi.
Tanpa berlama-lama, saya akan memulai sesi pertama, yaitu pemaparan hasil riset Konde.co kepada Kak Lutfi. Tim riset Konde, kami persilakan menyampaikan hasil risetnya, dan juga ada beberapa poin penting yang bisa disampaikan nih, Kak. Pertama itu, ada siapa saja perempuan yang menjadi ojol, secara demografi dan juga motivasi kerjanya, kemudian tantangan spesifik yang dihadapi perempuan ojol, dan juga dampak algoritma, potongan aplikasi, dan juga fitur-fitur seperti promo hemat, dan minimnya jaminan sosial dan ketidakadilan struktural, dan juga kaitannya Kak dengan demonstrasi 20 Mei kemarin. Untuk waktunya kami persilakan Kak Lutfi. Oke, malam teman-teman. Terima kasih Mega buat kesempatannya. Sebelumnya mau memastikan dulu suaraku terdengar kan ya? Cukup terdengar. Jelas, Lutfi. Makasih Fitri. Sebelumnya aku karena ini tanggal 21 Mei gitu, mau mengucapkan ya selamat Hari Reformasi gitu buat teman-teman semua. Meskipun sepertinya juga kita patut mengkritisi gitu ya, reformasi ini apakah kita hari ini sudah benar ada di era reformasi atau ya sebenarnya cuman menyamar aja gitu. Cuman Orba yang menyamar sebagai reformasi gitu. Sama halnya ketika 17 Agustus biasanya digembor-gemborin apakah kita masih merdeka gitu ya. Mungkin kita juga bisa menanyakan itu, merefleksikan itu, apakah kita sudah bereformasi dengan tumbangnya Soeharto. Oke, uh, aku langsung ke bahasan soal ojol gitu ya. Mau disclaimer juga, uh, riset yang dilakukan Konde itu di 9 wilayah aglomerasi, ada Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, kemudian aglomerasi Banten, ada Cilegon, Serang, dan juga aglomerasi wilayah Sukabumi, ada Sukabumi, Cianjur gitu. Nah, sorry ya, sambil batuk-batuk. Untuk risetnya sendiri sebenarnya kami memiliki keterbatasan gitu, keterbatasan waktu terutama karena risetnya sendiri hanya kami membagikan surveinya hanya dalam waktu sekitar 4 sampai 5 hari, untuk disebarkan gitu ke teman-teman ojol perempuan, dan hanya ojol perempuan ya karena, kami fokus ke ojol perempuannya aja gitu. Kalau misalnya secara keseluruhan, sebelumnya tuh, ada salah satu lembaga riset namanya IDS, teman-teman bisa cek di 2022 atau 2023, itu juga sempat melakukan, survei yang apa, ya cukup mirip lah, tapi, mereka surveinya lebih ke, isunya lebih ke ketenaga kerjaannya gitu. Kayak upah, terus, jam kerja dan segala macamnya. Ya itu juga kami riset sih, tapi, di sini, kebaruannya kami juga meriset bagaimana, posisi-posisi perempuan di dalam pekerjaan ini yang, cukup diperas gitu oleh, ya let's say aplikator atau negara gitu. Nah, lalu dengan keterbatasan itu, respondennya ada 30 dari 3 wilayah aglomerasi itu, 9 kota tadi. Mungkin, dan jelas gitu ya bahwa generalisasi statistik itu nggak bisa tercapai gitu ya. Tapi itu nggak jadi penghalang menurut kami untuk membuka isu, memunculkan tren awal, atau memperlihatkan kondisinya selama ini tidak terdengar. Itu yang jadi tujuan kami gitu. Kami ingin membuka isu, memunculkan tren awal, dan memperlihatkan, kondisinya selama ini itu tidak terlihat gitu. Nah, karenanya di dalam jurnalisme data gender kami membrandingnya seperti itu, memiliki jenama seperti itu beririsan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat kualitatif gitu. Misalnya, ada penekanan-penekanan pada cerita, narasi, pengalaman personal, dan sebagainya. Karena, di artikel yang pertama itu juga, kami mewawancara 5 narasumber berbeda gitu dari masing-masing ojol perempuan. 4 ojol perempuan, 1 dari perspektif pengguna yang, kebetulan pernah punya
pengguna perempuan gitu ya, punya pengalaman dengan ojol perempuan. Pengantarnya kurang lebih secara latar belakang seperti itu untuk hasil survei yang kemudian kami jadikan artikel gitu ya. Lalu tadi ditagih gitu ya sama Mega buat apa namanya jelasin gitu untuk dari latar belakang ojol perempuan itu seperti apa sih dan segala macamnya. Latar belakang ojol perempuan itu sendiri kebanyakan itu udah menikah dan kebanyakan juga udah menikah tapi cerai gitu atau hidup sendiri. Entah itu hidup sendiri cerai atau hidup sendiri ini ada yang cerai, ada yang suaminya meninggal gitu. Jadi mayoritas kep ojol perempuan itu juga didominasi sama perempuan kepala rumah tangga. Dan tentu beban domestik yang mereka emban itu juga berat gitu. Nah, mayoritas tuh punya anak juga, mayoritas punya anak dan tinggal bersama bersama perempuan tersebut gitu, 66,7 atau bisa kita bulatkan menjadi 67%, itu punya anak dan tinggal bersama bersama, perempuan gitu, bersama si ibu gitu. Dan mayoritas lulusan SMA. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, itu kebanyakan ojol perempuan itu punya jaminan kesehatan yang dari data kami gitu ya. Tapi mayoritas itu bukan berasal dari perusahaan aplikator. Mungkin karena pemerintah juga gencar gitu ya untuk sekarang warga negara wajib punya BPJS gitu. Kayak misalnya mau bikin SKCK pun sekarang hari ini harus punya BPJS gitu kan. Nah, ini juga temuan menarik dari kami sih bahwa berarti ya memang sistem kemitraan ini sudah apa ya, karena status kerjanya tidak jelas, padahal kerjanya seperti pekerja, nanti mungkin akan mengalir diskusinya dari cerita Teh Reni dan Kanana gitu. Di jaminan sosial pun tidak jaminan kesehatan gitu ya, jaminan kesehatan seperti BPJS pun banyak tidak diberikan gitu sama sama aplikator kepada ojol gitu. Terlebih ojol perempuan yang punya kerentanan-kerentanan, kelelahan yang barangkali jauh lebih besar karena peran-peran domestik yang masih tetap melekat pada mereka. Lalu untuk yang mengisinya sendiri itu rata-rata udah bekerja jadi ojol lebih dari 5 tahun. Jadi yang mengisi sur kami, yang kami wawancara juga rata-rata udah, apa ya, sepuh-sepuhnya ojol gitu, yang udah lama-lama gitu di ojol, gitu. Oh ya, sebagai gambaran juga ojol perempuan juga merupakan, minoritas ya di dalam dunia ojol gitu. Karena dunia ojol seperti yang teman-teman tahu ya cukup maskulin gitu, sangat maskulin bahkan. Makanya, itu jadi salah satu landasan kami juga untuk mengangkat isu ini dari perspektif perempuan karena Mmm, ya ya balik lagi gitu, isu ini cukup cukup laki-laki banget, maskulin banget. Mungkin juga teman-teman di sini kalau misal pesan ojol seringnya dapat laki-laki gitu kan, bukan perempuan. Jadi, mmm, nanti juga akan ada banyak cerita yang menyebut bahwa perempuan-perempuan tuh punya punya masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas dia sebagai perempuan gitu, kayak sering di-cancel, mendapatkan pelecehan, kemudian bahkan merasa nggak aman, ketika ketika mangkal gitu, ketika lagi, nunggu orderan gitu, bahkan dari sesama ojol itu sendiri. Nanti, Kak Nana sama Teh Reni mungkin bisa cerita lebih panjang gitu ya soal itu. Lalu dari jam kerja sendiri, itu rata-rata tuh 9 sampai 12 jam. Bahkan, lebih dari 70% itu 9 sampai lebih dari 12 jam. Jadi emang, jam kerja ojol itu kayak ya pergi pagi pulang pagi gitu. Karena, banyak yang merasa bahwa kalau misalnya kurang dari 9 jam gitu misalnya, itu ada istilah dari teman-teman ojol tuh suka dianyepin gitu sama algoritma. Nah makanya di sini, posisi driver sebagai mitra
itu juga ya timpang sebenarnya, sangat sangat aneh ketika, statusnya mitra tapi nggak setara gitu. Mereka masih dapat diskriminasi-diskriminasi dari algoritma, bahkan, eee, ketika mereka merasa punya agensi gitu ya untuk mengatur jam kerja mereka, "Udahlah, gue nggak mau dieksploitasi nih sama aplikasi, mau kerja di bawah 8 jam aja." Ya, aplikasi punya algoritma sendiri yang menurut Trevor tuh ketika dia kerjanya nggak lebih dari itu, ya bakal dianyepin gitu. Meskipun, beberapa aplikasi ada juga yang kalau misalnya udah on beat itu istilah untuk ini ya, ojol-ojol yang menyalakan aplikasinya. Kalau misalnya udah on beat lebih dari 8 jam tuh suka ada notifikasi gitu. Memang beberapa, aplikator ada yang kayak gitu ya, kayak dimunculin gitu, pengingat kalau udah 8 jam, lebih dari 8 jam gitu istirahat gitu. Tapi ya tetap aja gitu, itu berpengaruh sama penghasilan mereka untuk besok-besoknya. Terutama, dengan sistem-sistem yang, eee, dibuat oleh perusahaan dengan gamifikasi, nanti kanannya juga bisa jauh lebih banyak, cerita soal gamifikasi kayak gimana. Contohnya yang kemarin sempat ramai juga tuh jadi, conversation di X ya soal, eee, Grab hemat gitu. Ya Grab hemat itu bener banget ada potongan gitu. Jadi, ojol tuh sebenarnya sih seolah-olah diperkenankan mendaftar, tapi ya terpaksa mendaftar karena kalau nggak daftar ya anyep gitu, yang dapet kebanyakan ya yang hemat-hemat itu, Kak, soalnya. Nah, potongannya tuh bisa sampai 20.000 gitu kalau misalnya lebih dari 10 orderan sehari kalau dapat yang Grab hemat. Belum lagi sistem slot. Sistem slot tuh kayak, misalnya, ojol tuh dibatasin gitu wilayahnya di sekitaran situ aja, dan argonya tuh cuman 5.000 gitu. Misalnya harusnya 18 pelanggan gitu di kita gitu, 18.000 gitu misalnya, dari, let's say dari rumah ke halte atau ke stasiun gitu, 18.000 gitu di aplikasi. Tapi mereka cuma dapat 5.000 karena ikut sistem slot itu gitu. Beberapa ada yang nyebut juga aceng dan segala macamnya. Nanti Teh Reni juga bisa cerita juga ya soal itu. Nah, terus untuk hari nariknya, rata-rata itu nggak punya hari libur. 60%, ojol perempuan itu nggak punya hari libur. Setiap hari mereka narik, dan setiap hari mereka narik lebih dari 9 jam. Kalau misalnya ada yang bilang, "Ya kan tapi di atas 9 jam atau bahkan di atas 12 jam itu nggak selamanya di motor gitu, nggak selamanya jalan gitu." Ya bener, tapi kan nunggu orderan juga capek ya gitu, harus mantau dan segala macam gitu. Itu kan tetap bagian dari pekerjaan juga gitu. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat dari perspektif yang lebih luas, ada yang namanya emotional labor gitu, yang jarang sekali kita bicarakan. Lalu untuk pendapatan, nah ini yang suka jadi perhatian paling besar, harian rata-rata bersih setelah bensin, makan, dan segala macam. Ojol rata-rata di sini paling banyak itu 60%, 50.000 sampai 100.000 sehari. 50.000 sampai 100.000 ini udah sama potongan yang kalau bukan di undang-undang ya, kan undang-undangnya belum ada, tadi baru RDPU. Kalau di, peraturan menteri, tahun 2022 KP nomor, eee, 1.100 atau 1.001 gitu, aku agak suka ketukar tuh angkanya. Itu kan, maksimal itu 20% ya, 15% plus 5% gitu. Itu udah dipatok maksimal tuh, 20% itu. Makanya kemarin ada yang, itu kan, ramai sekali ojol pada minta diturunin gitu jadi 10% misalnya. Nah itu, rata-rata ya dapetnya segitu gitu, 50 sampai 100.000. Dan ketika kami coba, eee, liputan juga wawancara ke beberapa ojol, pada kenyataannya seringkali lebih dari 20% gitu potongannya, bahkan ada yang sampai 22, 30 bahkan gitu, macam-macam gitu. Karena ya tadi gitu, banyak juga potongan-potongan dari yang tadi kayak aceng, Grab hemat, slot, dan segala macam sistem-sistem gamifikasi yang dibuat oleh aplikator, ya
bilangnya sih untuk bikin nyaman pengguna gitu, padahal mah ya untuk menambah kantung-kantung dari mereka aja gitu, dari, mmm, platform kapitalisme yang mereka buat. Nah itu, temuan secara umum ya, Mega. Ini kalau misal aku kayak terlalu lama, ngomongnya juga bisa diintervensi aja. Nah, lalu untuk, yang khusus, kepada perempuan, itu mayoritas tuh paling sering, mengeluhkan soal dia sering di-cancel karena dia perempuan. Jadi, perempuan tuh kalau misalnya, narik gitu, on beat ya bahasanya, on beat, itu suka di-cancel karena, terutama sama laki-laki ya, karena mungkin laki-laki merasa, "Ah, ini perempuan nih," gitu. Mmm, kadang bahkan Tereni juga mungkin pernah gitu ya, lagi dapetnya laki-laki, laki-lakinya oke mau gitu. Tapi ketika nyampe di titik penjemputan, laki-lakinya minta dia yang nyetir gitu, laki-lakinya yang nyetir karena menganggap ya lagi-lagi gitu konstruksi bahwa perempuan itu lemah dan segala macamnya, kayak gitu-gitu. Dianggap ya tidak, apa ya, tidak punya kapabilitas lah gitu menjadi driver ojek online gitu, atau ya lagi-lagi karena sistem patriarki yang mengangkat dan, apa ya, ya kultur masyarakatnya seperti itu gitu kan. Bahkan misalnya naik KRL gitu, buat temen-temen yang di daerah Jabodetabek, mungkin juga beberapa pernah ngelihat gitu ada laki-laki muda ngasih kursi untuk penumpang perempuan muda yang berdiri gitu, yang padahal ya bukan bukan seperti itu kan konsep kesetaraan yang diminta gitu, yang seharusnya. Lalu, mayoritas, nggak mayoritas sih, 30%, lebih dari 30%, 40% itu pernah setidaknya sekali 2 kali, mmm, mengalami pelecehan. Sekali 2 kali sampai sampai sering ya, 40% itu pernah mengalami, pelecehan di jalan gitu. Salah satunya yang kemarin, mmm, kami wawancara itu, ceritanya ambil orderan penumpang gitu malam-malam, terus sama laki-laki ya dipeluk gitu, dari belakang sampai si ojol perempuannya tuh udah maju ke jok paling depan gitu. Bukan cuman dipeluk tapi juga kayak nyender gitu. Itu posisinya tengah malam gitu, dan ngejemput, laki-laki yang, eee, pulang kayaknya habis dari sebuah bar gitu. Tapi, pada saat itu ada ojol lain yang kebetulan di lampu merah ngelihat, terus ngawal si, ojol perempuan itu sampai ke titik, eee, pengantaran akhir gitu. Sebelumnya juga si ojol laki-laki yang melihat ini sempat memperingatkan si laki-laki ini. Kebetulan laki-lakinya, foreigner gitu, orang asing gitu, bukan WNI. Kemudian, mmm, ya udah gitu, ya setelah itu, ya dia si perempuan itu ya jelas punya punya ketakutan-ketakutan gitu ya ketika, eee, menjalani kesehariannya sebagai ojol. Itu nggak sekali doang, ada juga dia punya pengalaman driver lain gitu ya, ada juga yang pernah, sampai menurunkan penumpang di tengah jalan karena menurut dia, mmm, ya dia mengalami pelecehan, sentuhan fisik yang dia tidak kehendaki gitu. Ya lagi-lagi kayak sering dipeluk dari belakang dan segala macamnya gitu. Nah yang, salah satu driver perempuan yang kedua itu juga sampai berani menurunkan, penumpangnya di jalan gitu. Nah yang menarik adalah, ketika mereka mendapat pelecehan, mereka cenderung percaya sama teman-teman dari komunitasnya ketimbang, melaporkan kepada aplikasi gitu. Karena ya mereka merasa, kadang aplikasi tidak punya sensitivitas gitu terhadap, pengalaman mereka. Karena dalam satu cerita yang pertama tadi, driver yang pertama namanya, Mbak Tia. Mbak Tia ini pernah, juga melapor gitu, pada saat malam-malam dia dapat orderan dari ITC. ITC malam-malam kan tutup ya,
tengah malam nih jam 12 malam tuh tutup, itu toko tutup gitu, mmm, gedung tuh tutup. Tapi dia dapat, orderan GoSend gitu. GoSend atau Grab Express lah gitu ya, biar nama aplikasinya nggak kesebut juga. Ya pokoknya pengantaran barang, kemudian, dia menolak gitu. Terus beberapa kali tuh masuknya ke dia gitu. Padahal dia juga nggak deket dari situ gitu. Tapi kemudian, dia nolak 2 3 kali karena dia merasa nggak aman gitu. Karena dia pernah kerja di sana dulu sebelum dia jadi ojol, waktu, dia pernah jadi kasir gitu di ITC situ. Tapi kemudian, mmm, besoknya dia apa, eee, akunnya tuh di-suspend gitu, kena hukuman gitu dari aplikasi karena dia menolak itu terus gitu. Terus dia melapor gitu ke aplikasi dan ya tidak ada tanggapan gitu. Makanya ya dia udah tidak punya kepercayaan lagi gitu ke aplikator. Takutnya malah ya tadi gitu, karena dia tidak punya bukti yang kuat dan segala macem, akhirnya ya lewat gitu aja gitu. Karena kan lagi-lagi soal pembuktian ini kan kadang ya emang sulit gitu ya untuk ada pembuktiannya gitu. Apalagi, pelecehan-pelecehan yang didapati di jalan. Lalu, banyak juga yang, pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, yang pelakunya rata-rata adalah customer, orang tidak dikenal, dan juga perusahaan aplikator gitu. Tapi ada juga yang merasa pernah dapat perlakuan tidak menyenangkan dari, rekan sesama ojol, terutama laki-laki. Lalu kemudian, mmm, untuk ojol perempuan ini sendiri, itu mayoritas itu mengurus anak sendirian, nggak cuma mengurus anak sendirian, tapi mereka juga mengurus rumah dan pekerjaan domestik sendirian. Jadi ya keseharian mereka tuh kalau misalnya aku ambil sampel satu contoh gitu ya, kayak tadi Mbak Tia misalnya, dia punya anak satu, dia cerai sama suaminya karena suaminya melakukan KDRT, mmm, cerainya sudah lama gitu, ke ke Tia ini dan Mbak Tia ini juga udah, apa ya, udah 10 tahun menghidupi, anaknya sendirian. Jadi dia, on beat dari sejak dia ngantar anaknya ke sekolah, dari jam, 7 pagi. Setelah mengantar anaknya ke sekolah, dia langsung, eee, buka aplikasi dan langsung nyalain, on beat gitu. Terus dia, mmm, ya udah on beat sampai, pukul 11 malam dia baru sampai rumah. Jadi jam 7 pagi sampai 11 malam gitu. Untuk pulang sekolah anaknya biasa pulang sendiri gitu. Ya kadang juga sering di-chat gitu sama anaknya gitu, jangan pulang malam dan segala macamnya. Anaknya juga punya kekhawatiran gitu. Anaknya sekarang, eee, udah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Kemudian, Mbak Tia ini juga setelah jam 11 malam itu, ya dia istirahat gitu. Paginya baru dia masak sarapan untuk anaknya, biasanya karena waktu yang, cukup singkat gitu ya, karena kan jam 11 sampai nggak langsung tidur juga gitu, bersih-bersih dulu, makan dulu dan segala macamnya, baru tidur sekitar biasanya sih katanya jam 1-an. Lalu bangun jam 5 jam 6 pagi, nyiapin sarapan buat anaknya, kemudian bersih-bersih rumah dan segala macamnya, lalu memulai rutinitas lagi sebagai, driver ojek online gitu. Jadi ya, emang hidupnya hanya bertaruh pada aspal saja dan itu dilakukan dia 7 hari gitu. Lalu lalu yang dia resahkan juga adalah, ketika dia pernah ke mall untuk ambil orderan makanan gitu, terus di dalam mall-nya itu sendiri di depan pintunya itu ada tulisan gitu, "Ojol nggak boleh pakai jaket ojol," gitu, untuk masuk. Di liputan Konde juga ada contohnya gitu di salah satu mall di Jakarta Barat. Sekali gitu, dia merasa, di mall itu dia juga melihat
ada sign yang menyebutkan bahwa Halo Kak Lutfi, Andrea suaranya agak Basuki putus-putus. gitu. Oh, oke. Ini udah aman, Kak Mega? Aman, tadi putus. Sekarang udah aman. Oke. Ya, jadi ya tantangannya sebenarnya banyak banget gitu ya, yang dialami oleh ojol perempuan itu gitu. Nggak cuman dari, sisi apa namanya, yang umum aja tadi, tapi ada kekhasannya sendiri gitu, seperti beban ganda, terus ngurus anak, dan segala macamnya. Lalu, di survei kami juga 40% itu ojol perempuan, mengurus pekerjaan rumahnya sendiri gitu. Dan dengan segala macamnya itu, hampir semuanya itu pernah burnout gitu ketika, bekerja. Karena ya kerja ganda itu gitu. Banyak kerja-kerja domestik yang tidak dianggap gitu, yang kadang kita luput, melihat itu. Ya sekitar 90% lebih pernah mengalami burnout karena itu. Kemudian, karena mereka sistemnya juga mitra ya, jelas tidak ada cuti hamil, cuti haid gitu. Nanti Teh Reni juga bisa cerita nanti, Teh, gimana ada kawannya di Sukabumi yang sampai pendarahan gitu ketika dia hamil tua, hamil 8 bulan kalau nggak salah. Kemudian, dia harus tetap narik karena untuk biaya persalinan, tapi akhirnya ya sampai pendarahan gitu. Tapi nanti mungkin, biar Teh Reni aja yang cerita biar, langsung, eee, lebih detail gitu ya. Dan, untuk BHR sendiri itu rata-rata tuh, dapatnya kurang dari 50.000 gitu. Jadi teman-teman yang kemarin, eee, waktu lebaran gitu ya, itu pemerintah gembar-gembor soal BHR, ya nyatanya dapatnya sebenarnya nggak seberapa juga gitu, BHR yang diterima gitu. Juga untuk yang masalah dihukum aplikasi tadi ya, suspend, banyak driver perempuan yang, eee, ha hampir sekitar 60% driver perempuan setidaknya pernah gitu dihukum sama aplikasi dapat suspend dan merasa bahwa, mayoritas ojol tuh merasa bahwa, sistem kerja ojol itu hanya menguntungkan aplikator aja gitu. Jadi, mmm, yang bisa, mungkin terakhir gitu ya, yang bisa aku highlight dari ini semua, itu ya pertama karena sistem kerja kemitraan ini yang, mmm, apa ya, yang menggembar-gemborkan, eee, fleksibilitas, menggembar-gemborkan agensi kepada mitra untuk bebas bekerja, nyatanya tidak semudah kita tidak semembahagiakan itu gitu, tidak semembahagiakan, wacana yang dilempar-lemparkan gitu. Karena pada kenyataannya, ya mereka berada dalam posisi rentan, akibat dari sistem kerja berbasis algoritma yang nggak transparan, kurangnya perlindungan kesehatan dan sosial, bahkan tantangan gender yang spesifik gitu. Mereka punya ketidakpastian soal pendapatan, resiko kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan, stigma sosial, dan bahkan pelecehan seksual. Ya kalau misalnya nggak ada dukungan yang memadai dari aplikator dan pemerintah, ya akan seperti ini terus gitu, kondisinya bahkan bisa bisa lebih buruk gitu. Meskipun ada ya beberapa upaya dari perusahaan untuk merespons tuntutan, kayak misalnya kalau teman-teman pernah lihat di beberapa titik di Jakarta itu, Gojek itu punya, zona aman gitu buat perempuan-perempuan yang nge-beat malam hari. Tapi ya kalau kita kritisi lagi, ya langkah-langkah itu tuh sifatnya simbolis gitu dan tidak menyentuh akar permasalahan gitu. Jadi ya lagi-lagi ya, nanti tadi lagi RDPU juga kan, teman-teman ojol untuk membahas, lebih lanjut soal
apa yang mereka utarakan, terutama kelanjutan untuk undang-undang transportasi online yang semoga sih bisa progresif dan melindungi teman-teman ojol gitu secara legal setidaknya. Mungkin dari aku, itu dulu nanti bisa dielaborasi sama teman-teman, yang lain juga selain dari Teh Reni dan Kak Nana. Terima kasih Kak Mega. Maaf terlalu lama. Oke, terima kasih Kak Lutfi atas pemaparan hasil risetnya. Jadi memang sebenarnya sistem kerjanya ojol ini kayak semu gitu ya, tapi itu justru mengeksploitasi para ojol dan termasuk ojol yang terlebih lagi ojol perempuan gitu. Oh iya, di sini tadi saya lihat ada teman listener yang, memberikan threads-nya, mungkin nanti akan di bagian tanya jawab ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk, ke sesi kedua yaitu tanggapan dari Kak Fadila Isniana, yaitu perwakilan Livsadane. Kak Fadila mungkin bisa memaparkan tentang tanggapannya bagaimana melihat hak-hak perempuan ojol dalam konteks gig ekonomi dan juga apakah demonstrasi 20 Mei ini cukup mengakomodasi kebutuhan perempuan dan strategi kebijakan dan advokasi pasca demonstrasinya tuh harusnya bagaimana gitu, Kak. Dan juga terakhir bagaimana negara dan aplikator seharusnya bertanggung jawab. Untuk Kak Fadila, kami persilakan, Kak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya bisa kedengaran kan ya? Bisa, Kak. Aman. Oke, aku lanjut ya. Jadi aku sempat dihubungin sama Lutfi untuk tulisannya dia terkait ojol perempuan ini. Sebenarnya sifatnya kayak ngasih tanggapan kayak gitu. Terus ketika sudah jadi, aku baca hasilnya bagus sih, bagus. Maksudnya nggak cuma memaparkan data statistik, meskipun tadi Lutfi ya menjelaskan kekurangannya kayak gitu, menurut aku ini udah cukup bagus dengan waktu yang singkat. Nggak cuma data statistik doang, tapi juga memaparkan hasil-hasil wawancara yang suara-suara buru-buru ojol perempuan ini setidaknya timbul gitu. Uh, jadi nggak cuma sekedar angka, tapi juga detail cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman teman-teman buruh ojol perempuan ini juga dibahas di tulisan ini gitu. Sorry. Halo? Ya, halo Kak Fadila, aman, Kak? Ya, sorry. Oke. Sebelumnya kalau lihat dari hasil riset Lutfi sama teman-teman Konde ini, kalau dikompar sama selama ini Lips menemani teman-teman ojol, memang faktanya kayak gitu. Apa yang ditulis, apa yang dihasilkan dari data-data statistik itu memang begitu adanya kayak gitu. Perempuan yang jadi ojol ini sebagian besar punya hambatan usia yang tadi dipaparkan ya tentang usianya berapa kayak gitu. Nah, ada masalah maternitas juga kayak hamil sama punya anak sehingga usia dan kerja-kerja keperawatan untuk merawat anak ini menghambat perempuan-perempuan untuk masuk ke dunia kerja yang akhirnya mereka terseret ke kerja-kerja informal. Kalau semisal di daerah, karena kami juga sempat
ke daerah-daerah yang belum ada ojol, mereka biasanya jadi migran, kerja rentan, kerja yang sangat rentan sekali. Kalau di perkotaan atau beberapa daerah yang udah ada aplikasi ride hailing-nya, itu kebanyakan terserap ke sana, kayak gitu. Terus karena punya beban untuk kerja-kerja domestik atau mereka punya beban ganda, selain harus mencari nafkah, juga harus melakukan kerja-kerja domestik dan kerja-kerja keperawatan. Iming-iming kerja fleksibel ini jadi cukup menarik. Maksudnya teman-teman buruh perempuan ini jadi terjebak ke sana, tertarik untuk dengan iming-iming kerja fleksibel, bisa kerja kapan aja, bisa kerja di mana aja, kayak gitu. Padahal kerja-kerja fleksibel ini sebenarnya kayak yang udah dipaparkan sama Lutfi, itu palsu gitu ya, atau semu kayak yang tadi disebutkan. Terus dari awalnya sistem algoritma ini itu sebenarnya menuntut buruh-buruh atau ojol-ojol perempuan untuk menjaga performa. Ini gimana maksudnya nih menjaga performa? Gak ada tuh kerja-kerja yang fleksibel. Ojol tuh harus konsisten dalam waktu kerjanya. Jadi misalnya tuh konsisten dalam artian mereka kerja mulai jam 7. Nah, untuk keseterusannya mereka harus kerja jam 7. Itu biar menjaga performa agar gacor atau minimal tuh nggak anyep. Kayak gitu. Nah, kalau anyep, mereka gimana nih? Mereka akan memperpanjang waktu kerjanya. Waktu kerjanya jadi lebih lama. Terus mereka terjebak pada kerja-kerja panjang. Kayak yang tadi disebutin sama Lutfi, rata-rata tuh 12 jam ya. Tuh. Terus algoritma ini juga menjadikan ojol tuh kerja ajaknya itu nggak cuma di jam yang kerja, mulai mereka kerja dari misal tadi jam 7, kemudian selesai jam berapa. Biasanya kan kayak gitu. Mereka akan mulai pagi, berarti selesainya malam. Kalau malam berarti ngalong sampai pagi, kayak gitu-gitu. Tapi juga biasanya lihat jarak, kayak yang tadi udah Lutfi paparkan. Jadi kalau semisal ojol ini seringnya ambil yang jarak jauh, maka dia akan terus jarak jauh. Kalau ambil yang pendek terus, maka akan pendek. Kalau semisalnya dia anyep, terus semisal hujan, dia baru gacor, kayak gitu-gitu. Terus juga fleksibel itu sebenarnya nggak fleksibel itu. Kemitraan itu juga kayak yang disebutin itu kemitraan semu, karena mereka juga nggak bisa nunggu di tempat yang mereka mau. Misalnya, aku mau nunggu di rumah aja. Sedangkan rumahnya misal ada di kaki Gunung Salak gitu kan. Ya nggak dapet order kan akhirnya karena di situ nggak banyak orang atau konsumen atau customer-nya. Jadi mereka harus pergi ke tempat yang rame, yang banyak customer-nya kayak gitu. Jadi begitu mereka on atau mereka jalan menyalakan motornya kemudian keluar rumah, itu kan sebenarnya sudah terhitung kerja yang selama ini dikatakan kerjanya mungkin di pikiran teman-teman kerja itu mulainya ketika udah dapat orderan, enggak, ketika teman-teman sudah on, menunggu, atau bahkan harus menunggu di tempat lain atau di tempat yang ramai, itu kalian sudah kerja, kayak gitu. Itu tadi sistem gamifikasi yang disebut sama Lutfi, ini tuh mirip kalau kata teman-teman akademisi, ini kayak game. Ini
performa itu ditentukan dari berapa banyak mereka narik dalam waktu yang sudah ditentukan sama perusahaan aplikasi ini untuk mendapatkan bonus. Jadi itu mirip banget kayak game. Kita harus berlomba-lomba dengan teman kita untuk mendapatkan bonus, untuk mendapatkan pencapaian tertentu, untuk menang kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau dilakukan sama teman-teman ojol-ojol perempuan yang memiliki beban ganda, kemudian kerentanan yang berlapis-lapis seperti yang dikatakan Luffy, aku sepakat banget itu yang ada di tulisannya. Maka bisa dikatakan sistem algoritma di perusahaan retailing ini maskulin atau patriarkis yang itu tidak melihat atau tidak inklusif terhadap buruh-buruh perempuan kayak gitu. Jadi itu buruh ojol perempuan sebenarnya dikontrol dan disiplinkan oleh perusahaan melalui algoritma. Mereka nggak bisa tuh ambil kayak yang tadi Lutfi bilang cuti head, cuti melahirkan kayak gitu. Karena itu akan mengganggu performa mereka sehingga itu akan rentan jadi anyap gitu. Terus aku dapat cerita nih kemarin waktu bareng Lutfi kita ke acara Enif-nya, sorry aku lupa. Gayatri, Jadi acara Enif apa ya itu? Kita Lutfi, sorry namanya aku lupa. Gayatri, Iya, Gayatri, sorry. Nah di situ waktu Lutfi wawancara, terus habis itu aku nungguin selesai wawancara, aku belum pulang di situ, terus aku ketemu tuh sama ojol yang dia transpuan. Nah, jadi selain diskriminatif terhadap perempuan, ternyata dia juga diskriminatif terhadap kawan-kawan transpuan gitu. Jadi kakak ini nggak bisa diterima di dunia kerja. Itu karena dia adalah seorang perempuan, padahal dia udah S2, dia sulit mendapatkan kerja, akhirnya dia terserap ke kerja-kerja informal. Terus dia itu kerja ngojol sama kerja sebagai penyanyi untuk panggilan acara-acara gitu. Atau dia tuh sebenarnya nyebutnya saya biduan gitu. Nah, dia tuh ngeluh di kerjaannya sebagai biduan tuh sering dilecehin, dipandang sebelah mata, terus diperlakukan buruk, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya saya tanya, tapi kakak tuh lebih nyaman kerja sebagai biduan atau ojol? Ya, kakak lebih enak jadi ojol ya? Aku gitu kan. Maksudnya aku bertanya karena banyak pelecehan di kerja-kerja sebagai biduan. Sedangkan di ojol katanya dia nggak tuh nggak pernah dapat kekerasan atau pelecehan gitu. Terus ternyata dia jawab, enggak, aku lebih suka jadi uh, biduan daripada ojol. Kenapa? Karena ketika menjadi biduan, aku bisa menjadi diriku sendiri. Ketika jadi ojol, aku nggak bisa jadi diriku sendiri. Ternyata dia harus mengubah dirinya, ekspresi gendernya menjadi maskulin, maco, laki-laki. Jadi itu dia nggak bisa jadi transpuan. Dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri, dia tidak bisa menjadi berekspresi gender perempuan, kayak gitu. Karena kalau semisal dia menunjukkan diri bahwa dia transpuan ketika jadi ojol, takutnya dapat cancel, terus takut gitu. Sebenarnya itu kan sama juga ya, kayak yang dialamin teman-teman perempuan ojol kayak yang Lutfi bilang tadi, sering dapat cancel, terus dipandang sebelah mata kayak gitu. Dan itu juga terjadi di teman-teman transpuan. Akhirnya
di lingkungan kerja ojol yang maskulin dan patriarkis banget ini, dia harus menjadi laki-laki, teman-teman transpuan ini gitu. Terus dia jadi transpuan atau menunjukkan dirinya sesungguhnya itu baru bisa kalau di komunitas kayak gitu. Terus juga ini aku kelamaan nggak ya? Enggak kan ya? Sampai 1955 kan anak. Oke. Sebenarnya tadi tuh Lutfi sempat bahas tentang kerentanan-kerentanan kerja yang dialami oleh ojol-ojol perempuan, terus kayak kecelakaan kerja, terus nggak ada perlindungan, selain beban ganda ya dan kerentanan berlapis kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kemarin aku dapat cerita juga yang mungkin ini bisa ditambahin juga sama Teh Reni. Jadi aku dapat ojol perempuan, kemudian dia curhat lah dia sebagai single mom dan lain-lain. Kemudian benar ya apa yang dikatakan Lutfi, maksudnya cerita ini banyak dialami oleh ojol-ojol perempuan, yakni selain kekerasan dan pelecehan ya, itu rentan keguguran gitu. Jadi udah mah upahnya minim, terus potongannya gede, mereka juga harus menghidupi keluarganya, ojol-ojol perempuan ini. Jadi jadi Lips pernah melakukan penelitian tahun 2023 sama 2024 terkait semua sektor sebenarnya, tapi ada juga ojol. Yang ini juga melibatkan Teh Reni juga sama teman-teman ojol yang lain untuk melakukan riset ini. Itu tuh tentang riset pengeluaran. Jadi kita nggak cuma lihat pengeluaran juga, pengeluaran buruh, tapi juga melihat bahwa buruh-buruh ini sebenarnya punya beban kayak yang tadi diceritakan Lutfi, membiayai anak mereka atau mereka punya tanggungan nggak cuma anaknya tapi adiknya, saudaranya, orang tuanya yang tidak bisa produktif lagi atau suaminya yang tidak produktif lagi untuk bekerja kayak gitu-gitu. Jadi dengan upah yang minim harus membiayai keluarganya atau orang lain. Terus kalau dari hasil risetnya itu rata-rata tuh mereka menanggung 4 tanggungan keluarga, 1 sampai 4. Jadi hampir sebagian besar responden kami, ojol itu menanggung itu. Itu termasuk ada perempuan juga, mereka harus menanggung atau membiayai keluarga yang belum bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Udah mah banyak yang tanggungan mereka, kemudian potongannya minim. Terus nggak ada jaminan sosial, nggak ada perlindungan sosial. Kemudian ketika mengalami kecelakaan juga dipersulit. Nanti tadi ini bisa cerita bagaimana sulitnya mereka mengurus atau teman-teman ojol ini mengurus administrasi kalau kecelakaan kerja. Kita sebut kecelakaan kerja ya, karena mereka kecelakaan saat narik order atau menuju gitu. Itu udah mah nggak ada, terus sulit, dan itu tuh cuma dibatasin, aku lupa nominalnya berapa, nanti mungkin Teh Reni bisa kasih tahu juga nominal bantuan dari aplikasi kalau teman-teman kecelakaan kerja tuh berapa. Terus satu lagi yang luput itu adalah mereka seakan nggak peduli kalau mereka teman-teman ojol ini selama di lapangan atau di jalanan itu rentan banget terpapar penyakit gitu atau rentan banget terkena penyakit dengan jam kerja yang panjang, terus upahnya minim, makan pasti diirit-irit. Kalau dari riset kami tuh
Mereka harus memotong pengeluaran untuk makan, untuk membiayai hidup dia dan keluarganya agar tercukupi karena upahnya sangat minim. Udah mah kayak gitu, terus nutrisinya juga akhirnya tidak terpenuhi, kerja di jalanan, terpapar matahari, terpapar polusi, akhirnya banyak banget berita-berita kejadian driver tiba-tiba sakit, tiba-tiba meninggal di jalan. Tadi juga ada yang komen ya, aku lihat di space jumlah ojol yang meninggal di jalanan atau selama kerja. Jadi bukan cuma karena kecelakaan, tapi karena kelelahan kerja gitu. Belum lagi keguguran dan lain-lain kayak gitu. Yang itu mungkin nanti bisa dijelaskan sama Teh Reni. Tuh. Terus apa lagi ya? Aku jangan-jangan ada yang belum kujawab ya? Atau Waktunya aku udah sudah keluar habis. batas. Oke. Oke, Kak Nana. Terima kasih Kak Nana atas tanggapannya. Dan juga kita lihat ya bahwa diskriminasi terhadap perempuan ataupun minoritas gender itu bukan hanya di kerja ruang formal gitu, tapi menjalar ke sektor informal seperti kayak ojek online ini kan masih sangat-sangat maskulin dan juga patriarkis gitu. Dan juga ini ada teman Kak Linawati merequest ya Kak, nanti akan bisa berbicara nanti setelah sesi tanya jawab. Dan aku ingin mengingatkan kembali bahwa Express ini adalah ruang aman untuk minoritas gender dan juga seksualitas. Dan oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu refleksi dari ojol perempuan, yaitu Teh Reni. Kita akan mendengarkan pengalamannya Teh Reni Sondari, seorang pengemudi ojol sekaligus anggota aktif SDPI Sukabumi. Mungkin Teh Reni bisa menceritakan atau berbagi tentang keseharian perempuan sebagai pengemudi ojol, juga tantangan khusus yang dihadapi perempuan ojol, dan juga keterlibatan dan pengalaman saat aksi kemarin tanggal 20 Mei dan refleksi terhadap gerakan serikat dan keberlanjutannya. Untuk waktunya dipersilakan Teh Reni. Maaf Teh Reni, suaranya agak tidak jelas, ada kurang jelas. Maaf Teh Reni, kurang jelas suaranya. Kurang jelas? Ya, masih putus-putus. Halo? Sudah jelas? Ya, sudah. Selamat malam. Maaf Teh Reni, agak kecil suaranya yang tadi jelas, tadi sekarang kecil lagi. Sudah jelas belum? Ya, sudah, ini sudah jelas. Oke. Perkenalkan, saya Reni Sondari dari Sukabumi, Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia, dan sudah mulai ukur jalan dari tahun 2018 sebagai driver Grab. Pertama kali saya menjadi driver di tahun 2018 karena pada saat itu usia saya sudah tidak produktif lagi di usia 37 kurang lebih. Baru PHK dari salah satu perusahaan di Serang, Banten, PT Nikomas. Pada waktu itu awal bergabung itu masih sangat seksi ya, sangat menjanjikan penghasilan dari driver itu karena mereka yang membutuhkan driver. Jadi apalagi driver perempuan sangat kurang sekali ya. Masih sedikit tidak familiar dengan kondisi saat itu yang hanya ada opang dan angkutan saja. Tapi berjalan dengan waktu, semakin banyak driver dan semakin berkembangnya teknologi, akhirnya mulai di tahun 2019 itu
aplikator sudah mengurangi masa-masa mereka membakar uang kan. Kalau di zaman dulu kan mereka membakar uang, memberikan promo gratis kepada customer dan sebagainya sebagainya sebagai penarik agar customer menarik. Dan pada saat itu aplikasi mereka sedang melakukan apa namanya, penyempurnaan algoritma. Nah, yang melakukan penyempurnaan itu secara tidak langsung adalah dari driver dan algoritma itu sendiri. Nah, setelah algoritma itu sempurna, setelah sistem mereka bagus dan mereka mengetahui sistem ini sudah sempurna lah ibaratnya, tidak ada kekurangan yang mereka bisa berpengaruh terhadap pendapatan dari perusahaan. Nah, di situ itulah mulai titik mereka tidak membutuhkan driver lagi. Bukan tidak membutuhkan driver yang secara gimana ya. Jadi mereka yang dikejar sebagai perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan yang mudah diakses, hanya menggunakan handphone, terus punya motor, punya kuota, dia sudah bisa bekerja. Asal ada SIM dan SNK sudah bisa bekerja. Di saat masa tahun 2019 itu pandemi dan PHK sangat tinggi. Nah, disitulah akhirnya eksploitasi itu mulai benar-benar ekstrim terhadap driver. Seperti yang sudah diceritakan sama Kak Lupi dan Kanada. Nah, bagaimana driver-driver perempuan itu lebih rentan untuk dikuasai, dimonopoli oleh aplikator karena kebanyakan dari perempuan berpikir bahwa dinarasikan oleh aplikator bahwa kami adalah penyelamat bagi para perempuan-perempuan yang tidak bersuami dan sulit mendapatkan pekerjaan untuk bekerja, untuk mendapatkan pendapatan sehingga bisa menyekolahkan anak dan sebagainya itu kan yang dinarasikan oleh aplikator. Padahal kenyataannya adalah karena kerentanan itu, karena posisi perempuan yang sulit dapat pekerjaan, usia dan banyak sekali persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan, maka disitulah titik lemahnya sehingga aplikator berkuasa atas para perempuan ini. Nah, para perempuan ini akhirnya mau tidak mau dan terpaksa mengikuti algoritma yang sudah ditentukan oleh aplikator. Karena apa? Ketika kita lemah ya sudah pasti kita akan ditindas, kita akan dimanfaatkan, dimonopoli tanpa mereka sadari. Mereka terus diberikan doktrin-doktrin bahwa kami adalah penyelamat bagi para ojol perempuan. Gitu. Padahal sebenarnya tanpa driver mereka juga tidak akan sebesar ini gitu. Contohnya saja ketika ada upah-upah murah itu yang hemat, aceng, slot itu ada, sasaran mereka adalah driver-driver perempuan yang lebih takut untuk melawan dibanding dengan driver-driver laki-laki. Sehingga si perempuan ini diberikan prioritas, seperti bahwa mereka dimanja. Kalian dimanja dengan prioritas gacor. Dari pagi sampai malam kalian akan terus-terusan mendapatkan orderan, tetapi mereka lupa bahwa mereka tidak menyadari bahwa ojol itu sebenarnya dibayar sangat murah gitu. Pendapatan mereka sepertinya besar, padahal dia diupah dengan sangat murah dan dia merasa itu tidak apa-apa daripada saya anyep. Kalau anyep lebih parah lagi daripada saya nggak dapat orderan, ya saya ikutin program-program murah yang ditawarkan oleh aplikator. Dan biasanya perempuan yang lebih mudah untuk menerima ketika di beberapa daerah terjadi penolakan dan aksi, hapuskan aceh, hapuskan slot, hapuskan hemat, itu para perempuan lebih cenderung dan gimana atau saya mah
nanti anak saya nanti tidak bisa sekolah, tidak bisa jajan. Nanti dapur saya gimana? Karena rata-rata perempuan adalah khususnya di Sukabumi adalah eh, eh, rata-rata mereka tidak sebagai cari nafkah utama, bukan sampingan saja. Nah, kerentanan itu yang membuat eh, aplikator mendapatkan celah di situ. Akhirnya para perempuan ini diberikan prioritas, dibuka khusus rekrutmen untuk perempuan dengan syarat dan ketentuan bahwa dia adalah janda, tidak punya suami, dan benar-benar membutuhkan pekerjaan karena yang seperti itu lebih mudah dikontrol, dimonopoli, didoktrin agar mereka tidak melawan. Itu yang saya amati eh, saat ini pertama karena tawaran itu memang kenapa yang dibuka hanya untuk perempuan dan dengan syarat ketentuan mereka harus benar-benar butuh pekerjaan dan tidak bersuami gitu kan. Berarti kan memang mereka ingin mengontrol bahwa driver-drivernya harus tetap bekerja sesuai dengan keinginan dari si aplikator ini dengan upah murah, jam kerja yang panjang, dan tidak ada perlindungan sama sekali. Yang penting bagi si perempuan karena eh, tidak adanya edukasi yang terus-menerus seperti doktrin yang dilakukan oleh aplikator itu mereka ngirim notifikasi setiap hari Senin ada notifikasi A, Selasa beda lagi, Kamis beda, setiap hari mereka didoktrin, oh ada notif, oh ini saya harus begini, oh harus begini, otomatis kan di dalam pemikirannya bahwa kita harus sudah sudah terdoktrin oleh mereka dan edukasi-edukasi dari luar tentang buruknya aplikator memperlakukan perempuan seperti diistimewakan ya, oh prioritas padahal sebenarnya bukan bukan itu tujuannya karena memang para perempuan itu lebih mudah dikuasai dan lebih uh, manut tidak melawan karena posisinya memang sangat lemah gitu seperti itu dan uh, sistem kerja ojol yang tidak seperti buruh yang satu pekerjaan dilakukan oleh satu land atau satu gedung untuk menghasilkan satu produk. Kalau di ojol itu kan uh, dengan teman sendiri dipersaingkan. Jadi ada si anyap, ada si gacor di antara 5 orang tongkrongan, si paling gacor itu pasti akan dimusuhi. Itu kan artinya sistem kerja ojol itu dipersaingkan dengan teman sendiri, dibikin individualis, dibikin sama teman curigaan, dibikin sama teman marahan gitu. Nah, itu juga yang membuat si ojol ini sulit mendapatkan edukasi bahwa ini kamu diupah murah loh gitu. Dan si eh, si para ojol-ojol laki-laki yang melihat bahwa oh si perempuan ini diistimewakan nih, itu juga terjadi intimidasi kepada perempuan ketika ada para perempuan datang nih, misalnya ke tongkrongan para laki-laki, karena kalau prioritas itu yang akan mendapatkan orderan pertama adalah yang prioritas. Ketika di satu tongkrongan ada 5 orang, terus ada perempuan masuk datang, wah ini mah kayak gini caranya mah saya orderan nggak dapat karena ada si perempuan itu. Akhirnya si si perempuan ini diintimidasi, wah udah kamu jangan di sini pergi-pergi atau apa gitu. Dan itu pernah terjadi dengan salah satu ojol di Sukabumi. Pernah dia diusir dari satu tongkrongan karena dia terlalu gacor. Diusir oleh kawan sendiri. Jadi bukan hanya dari itu, bukan eh, bukan hanya dari luar saja tekanannya, dari dalam komunitas sepekerjaan sendiri memperlakukan perempuan seperti itu. Terus selama ini kan yang diceritakan oleh kami kepada Kak Lupi sama Mbak Nana dan lembaga-lembaga lain tentang keluhan-keluhan bagaimana eksploitasi ojol perempuan begini-begini gitu kan. Saya bekerja begini, tapi tidak menyadari sebenarnya customer kawan-kawan yang ada di sini mungkin termasuk sebagai pengguna eh, aplikator itu sendiri. Sebenarnya kawan-kawan tidak akan merasakan apa yang kami rasakan. Ih, bodoh amat, itu kan berita loh, ibaratnya. Bisa saja seperti itu.
tidak ada edukasi kepada kawan-kawan bahwa sebenarnya yang sedang dihisap adalah customer, karena dari potongan yang besar sebesar 40 sampai 50% itu adalah uang customer. Saya contohkan ketika memesan makanan, harga makanan 15.000 misalnya, ayam geprek 15.000 harga makanan. Ini biar kawan-kawan bisa memahami bahwa sebenarnya yang dihisap uangnya itu adalah kawan-kawan semua, gitu, yang disuruh bekerjanya kami. Dari harga geprek 15.000 ada biaya ongkos, tidak dijelaskan di situ kan, hanya biaya ongkir dan biaya penanganan sebesar 17.000 dengan total biaya 32.000. 32.000 itu yang 15.000 dari customer hanya dari ayam geprek hanya masuk kepada resto sebesar 12.000. 3.000-nya masuk ke aplikator. Dari 17.000, harga 17.000 ongkos dan biaya penanganan hanya diberikan kepada driver sebesar 5.000. Jadi 12.000 ditambah 15.000, 17.000. Dari 32.000 itu hanya masuk kepada resto dan driver sebanyak 17.000. Sisanya berarti 15.000 itu diambil aplikator. Sebesar itu kawan-kawan diambil uangnya kepada penguasa ekonomi di Indonesia, yaitu aplikator. Kenapa saya bikin seperti itu? Karena pemerintah sama sekali tidak bisa utak-utik itu aplikator, karena duitnya sebesar itu loh. Itu untuk satu kali orderan. Itu untuk harga yang cuma 15.000 ayam geprek. Bagaimana dengan kawan-kawan yang memesan sampai 100.000 makanan, 100.000 nominal makanannya doang, itu hanya masuk kepada resto 8.000, masuk ke aplikator itu 20.000, hanya dari resto aja, dari ongkirnya. Jadi sebenarnya yang dirugikan, yang harus diedukasi bahwa yang dirugikan adalah customer. Nah, yang dijadikan sapi perahnya untuk mendapatkan uang si 15.000 itu drivernya ini. Si driver suruh kalau karena ada notifikasi dari si aplikator itu kepada resto untuk mengaktifkan restonya selama 24 jam. Ketika resto mengaktifkan restonya 24 jam, otomatis driver harus ada yang bekerja selama 24 jam. Dan itu memang ada. Ada driver yang tidak pulang hanya karena tidak mendapatkan uang, akhirnya kerja panjang 24 jam. Notifikasi diberikan kepada resto untuk mengaktifkan 24 jam, drivernya disuruh kerja 24 jam untuk melayani customer yang pada saat malam-malam pengen makan atau segala macam. Dia membayar lebih mahal di malam hari. Tapi customer merasa bahwa kok driver pengen aksi tuntut kenaikan tarif, tuntut ini, tuntut itu. Padahal saya sudah bayar mahal loh. Otomatis customer berpikir akan seperti itu karena tidak tahu. Ternyata dari 32.000 itu cuma masuk 12.000 ke resto dan 5.000 ke driver. Tidak memahami itu. Akhirnya ketika aksi yang kami lakukan tanggal 20 Mei, banyak sekali dari customer yang apa sih aksi-aksi pengen apa lagi sih ojol ini gitu kan ibaratnya. Padahal saya kan sudah setiap bayar makanan itu mahal, ongkos mahal gitu. Ini yang harus kita edukasi kepada customer, memberitahu bahwa kita kerja panjang, ongkos sangat murah atau dibayar sangat murah tanpa ada jaminan keselamatan dalam bekerja, seperti kasus ketika 24 jam ada yang begal. Baru kemarin kawan kami tidak ada kabar
sampai hari ini belum ada kabar karena dia menerima orderan malam hari jam 12 malam. Terus meminta untuk di offset-kan. Kenapa? Karena potongannya itu tadi kepada aplikator developer sampai hari ini sampai ada kabar. Separah itu kondisi ojol harus mengorbankan keselamatannya hanya untuk ongkos yang tidak berapa. Itu tidak diketahui oleh Maaf Tereni, suaranya agak kurang jelas. Tadi agak putus-putus. Halo, udah jelas sekarang? Ya, sudah. Terus untuk cerita-cerita terkait ojol perempuan juga bekerja sampai jam 12 malam itu ada sampai jam 12 malam. Kenapa harus bekerja sampai jam 12 malam? Pagi-pagi dia harus ngurusin anaknya yang sekolah. Siang-siang juga harus ngurusin pekerjaan rumahnya yang juga tidak ada yang handle. Ya, akhirnya dia harus memilih ketika anak sudah selesai pekerjaan rumah, dia baru bisa bekerja di sampai malam. Dan bayangkan untuk perempuan bekerja di malam hari tanpa ada kejadian kesempatan kerja, akan mengatakan bahwa ini ya, saya merasa bahwa ojol itu adalah pekerjaan. Saya akan tetap mengatakan bahwa ojol adalah pekerjaan. Itu tadi kita seperti Terani, suaranya sudah tidak jelas dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 20.20. Mungkin bisa diperjelas lagi Terani atau dipercepat. ya. Jadi intinya untuk aksi yang kami lakukan tuntutan tarif itu sangat logis karena yang kami terima adalah sedikit, tapi sangat bayar mahal harus ada edukasi silang antara tamu dan kami para driver. Kenapa kami tuntut salah satu tuntutan kami di atas kenaikan tarif R2, R4, regulasi pengantaran makanan yang itu tadi yang kita dibayar sangat murah hanya 5.000, sedangkan untuk pengantaran orang kan lebih mahal. Kalau di Sukabumi beda dengan wilayah dan undang-undang transportasi online yang meminta bahwa status kami sebagai pekerja agar jelas keselamatan kerja kami, pendapatan kami ada aturannya dan hak dasar kami sebagai pekerja juga ada. Mungkin itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih Tereni atas ceritanya bagaimana di lapangan dan juga di mana ojol perempuan itu memang sengaja dibuat tidak berdaya dengan dokter-dokter yang tadi Tereni ceritakan gitu, dan juga bagaimana potongan dari aplikator yang kerap kali memang tidak adil untuk ojol, apalagi juga ojol perempuan seperti itu. Dan saya juga ingin menginfokan kembali untuk teman-teman bisa membaca hasil riset konyo.co yang berjudul Jalan Terjal Ojol Perempuan Bertaruh pada Aspal dan Algoritma bagian 1 dan 2. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan raise hand atau kirim pertanyaan via chat atau DM panitia. Mungkin tadi ada yang ingin bertanya. Baik, jika belum ada, mungkin aku mau melihat tadi nih di sini ada thread dari salah satu listener tentang 12 driver ojol tewas kerja 18 jam sehari sampai kelaparan, dan juga bagaimana di sini juga dia tadi teman-teman dari teman listener juga ngasih thread juga bahwa aplikator itu seringkali kayak ngasih diksi-diksi diksi-diksi yang diksi gitu yang sebenarnya
itu biar memangkas si ojolnya tersebut. Mungkin dari Kak Lutfi atau Kak Nana mau menjawab atau menanggapi dari thread dari teman listener tadi. Boleh Kak Lutfi, silakan. Sih Mega, ini nanggepin ini ya, nanggepin thread-thread yang ada Iya, ya. dari thread yang tadi. Iya, pertama mungkin, sebelum nyambung ke thread, aku mau ada cerita satu sih tadi ke Panti sama Tereni juga gitu. Mmm, apa, Tereni tadi sempat bilang kalau usia dia udah nggak produktif lagi, padahal masih 30-an gitu. Ya itu realitas ketenagakerjaan di Indonesia hari ini ya, terutama kepada perempuan gitu. Bahkan, eee, jangankan Tereni yang 34 gitu, salah satu narasumber dalam liputan kami, Tia tadi, itu dia umurnya masih 27 tahun gitu, 27 tahun. Itu ya harusnya usia produktif gitu, 34 pun harusnya usia produktif gitu. Tapi dia kena PHK, gak dapat pesangon, dan ketika dia mau ngelamar pekerjaan di tempat yang, sesuai dengan kompetensinya, selalu kepentok sama umur gitu. Sebagai konteks, dia lulusan SMK administrasi, semacam administrasi gitulah, pekerjaannya gitu. Yang mana, ya pekerjaan administrasi kan seharusnya tidak memandang, usia gitu, tidak memandang, umur gitu. Tapi kenyataannya sistem ketenagakerjaan di Indonesia, hukum ketenagakerjaan di Indonesia ya seperti itu gitu. Mmm, ini menjadi rantai yang, nggak ada habisnya gitu. Ketika, lapangan pekerjaannya nggak ada, ya jadinya sektor-sektor informal yang kemudian, melejit gitu. Yang kemudian itu jadi satu-satunya opsi, satu-satunya jalan gitu. Nah, ini juga niatku tuh mau meng-counter, pernyataan-pernyataan pemerintah pada awal Mei lalu yang bilang kalau angka pengangguran terbuka di Indonesia menurun gitu. Lalu diteruskan, dengan klaim bahwa, mmm, pemerintah membuka lapangan pekerjaan gitu yang luas gitu, terbukti dengan angka pengangguran terbuka yang turun. Dari data BPS di awal Mei, teman-teman bisa cek juga gitu pemberitaannya. Beberapa media kayaknya dapat pesanan advertorial juga tuh untuk nulis itu. Nah, yang mau aku kritisi adalah di sini, mmm, di dalam data BPS itu juga yang pengangguran terbuka menurun itu, eee, ketika bekerjanya itu lebih dari 1 jam, maka mereka dianggap bekerja gitu. Yang mana itu nggak masuk akal gitu. Ya di situ juga di data BPS-nya ya mayoritas itu pekerja informal gitu, bukan pekerja formal. Kemudian yang menarik lagi, upah perempuan itu di bawah rata-rata gitu. Rata-rata upah perempuan di bawah rata-rata, sementara rata-rata upah laki-laki rata-rata dikit gitu. Yang, ini mengindikasikan bahwa, eee, ya sudahlah apa, eee, perintah sistem hukum ketenagakerjaan yang kerja informalnya pun, eksploitatif gitu ya dengan gig ekonomi dan segala macamnya. Ya jadinya, terutama sebagai perempuan gitu ya, apalagi yang tadi ya karakteristik seperti, perempuan kepala rumah tangga, kemudian janda dan, sebagainya, ya jadi punya beban yang sangat berat gitu dan sangat rentan tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang manusiawi di kehidupannya gitu. Jadi ya itu sih, kalau misalnya kita mau mengkritisi, isu perburuan ojol ini juga, apa ya, bisa melihat dari rantai yang, yang nggak ada habisnya itu tadi gitu. Jadi nggak cuman peran aplikator aja, tapi juga dari pemerintah juga gitu yang mestinya bertanggung jawab atas ini gitu. Karena kan, juga apa ya, ya digadang-gadang tuh ada yang banyak juga kan yang berargumen bahwa harusnya kan ojol nggak dijadiin pekerjaan utama.
seperti itu. Hal itu terjadi ya karena lagi-lagi pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja formal yang baik untuk keluarganya. Tapi kita juga patut mengkritisi lagi nih, seharusnya juga tidak ada kerja kan masuk ojol, nggak bisa gitu disebut mitra gitu harusnya. Selama dia masih menghasilkan uang untuk si bohir-bohir itu, untuk para elit-elit itu, untuk atasan mereka, untuk bos mereka, kayak misal kasusnya Gojek gitu ya, ojol gitu ya. Tadi dari cerita Tahreni kita bisa ngelihat gitu, makanan, driver cuma dapat goceng gitu, sementara aplikator dapatnya banyak gitu. Ya itu kan sebenarnya ya berarti ojol ini ya sangat berkontribusi gitu bagi perusahaan ojol itu gitu, sangat, apa ya, ya menghasilkan uang untuk mereka gitu. Nah, terus juga si ojol itu ya ngasih uang gitu, dalam tanda kutip "upah 5.000 tadi gitu. Yang berarti kan di situ ada sistem sistem kerja gitu, sistem apa ya, ya bisa kita bilang upah gitu, yang kemudian tapi ditampik sama, mereka sebagai ini statusnya mitra gitu, bukan pekerja gitu. Nah ini juga kita mesti mereduksi pemikiran dan, konsep-konsep seperti ini gitu, bahwa semuanya adalah pekerja ketika ada proses mungkin aku bisa sebut proses kapitalistik di sana gitu. Dan ketika, mereka apa, mmm, bagian dari yang menghasilkan untuk mereka gitu, untuk para elit, ya di situ mereka adalah pekerja bukan yang lain dan tidak ada tuh harusnya pekerja formal, pekerja informal gitu, karena seharusnya semua pekerja mendapatkan hak yang sama. Itu pula yang dikritik, mmm, kepada sistem hukum kita terutama di, UU Ciptaker gitu ya atau UU Cilaka. Kemudian dari, aku ini sih agak terenyuh gitu ya lihat, beberapa thread yang ditaruh sama akun Butiran Debu di sini. Tadi juga sempat kita bahas ya soal, slot atau aceng kayak gitu. Terus, ada beberapa apa, ini kayaknya ngambil dari ini ya, peraturan Menteri Perhubungan gitu ya, soal, penghitungan potongan dan segala macamnya, aturan-aturan biaya tarif atas dan bawah gitu yang sebenarnya udah diatur, tapi seringkali aplikator juga melanggar ini gitu. Makanya ini juga perlu adanya, penyesuaian dari, pemerintah untuk menggolkan undang-undang transportasi online gitu kalau diperlukan, dengan perspektif yang progresif juga gitu. Jangan jangan lagi-lagi ya sama aja gitu, kayak, mmm, Ciptaker atau undang-undang aturan-aturan sebelumnya yang implementasinya juga nihil gitu. Mungkin, singkatnya kalau dari aku kayak gitu sih, Mega, makasih. Bisa mungkin Kak Nana bisa jauh lebih komprehensif lagi untuk bahas itu isunya. Baik, terima kasih Kak Lutfi atas tanggapannya. Mungkin Kak Nana ingin menanggapi, Kak? Oke, tadi sebenarnya udah dibahas sama Lutfi, aku paling nambahin aja terkait peran negara dan bagaimana perusahaan aplikasi mengeksploitasi buruh-buruh perempuan. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita bisa mengatakan bahwa negara sama perusahaan aplikasi ini melakukan kekerasan terhadap perempuan, utamanya kekerasan ekonomi dengan memiskinkan perempuan-perempuan ojol dan memeras tenaga-tenaga buruh perempuan ojol ini. Tadi kayak yang udah diceritain Teh Reni, meskipun mereka dibikin gacor, tapi kalau dilihat dari data teman-teman Konde, mereka tetap minim dan sedangkan mereka harus menghidupi keluarganya atau mereka punya beban tanggungan untuk menghidupi keluarga-keluarganya. Terus
nggak ada regulasi yang jelas juga dari negara terhadap ojol. Negara nggak mengakui ojol ini sebagai buruh. Kemudian ikut kepada konsep perusahaan yaitu ojol adalah mitra. Kalau ditanya, eh, ini kan kalian udah sejak awal sepakat bahwa kalian adalah mitra gitu. Itu yang diucapkan sama Kemenaker tuh ketika ojol-ojol menagih regulasi untuk ojol kayak gitu. Kalau kalian mitra, maka kalian setara dengan pengusaha, kalian sudah melakukan apa istilahnya? Kalian sudah saling melakukan perjanjian tuh terhadap pengusaha, kalian mengakui diri sebagai mitra kayak gitu. Terus sebenarnya juga kalau ngobrol sama teman-teman Lips, kenapa beberapa ojol masih banyak yang ingin disebut sebagai mitra gitu. Sedangkan di sisi lain ada ojol yang mengatakan bahwa kami adalah buruh. Jadi kemungkinan bisa jadi mereka punya trauma dengan kerja-kerja yang sebelumnya gitu, di mana mereka punya bos, terus mendapat tekanan di kerja, kemudian ada pendisiplinan, pengaturan, kayak gitu-gitu. Atau mereka melihat, kalaupun mereka belum pernah masuk ke dunia kerja, mereka melihat lingkungannya atau rekan-rekan di sekeliling dia yang pernah bekerja atau masuk ke dunia kerja formal, kemudian sehingga janji-janji kemitraan yang katanya tuh fleksibel, katanya kalian setara dengan pengusaha, yang padahal itu enggak, itu semua bohong, itu semua semu, itu semua palsu. Kemudian diyakini sama teman-teman. Tapi kalau semisal ditanya teman-teman ojol ini, misal kalau semisal teman-teman di PM terus dapat pesangon, mau nggak gitu? Mereka jawab mau. Atau ketika kemarin aku tanya sama Lutfi, gimana nih tanggapan kakak terkait ada yang mengusahakan THR untuk ojol? Iya, saya mendukung gitu. Tapi ketika ditanya buruh atau mitra, saya mitra kayak gitu. Jadi sebenarnya eh, ini tuh kayak hal yang menghegemoni ya. Jadi tuh nggak bisa 100% kita menyalahkan buruh. Jadi teman-teman ojol. Jadi ini hal yang sudah ditanamkan sejak awal sama pengusaha. Jadi ya wajar ketika mereka menginginkan kerja-kerja yang diiming-imingkan sama pengusaha ride hailing ini untuk setara, kalian tidak dikontrol, kalian tidak kalian bebas melakukan kerja mau jam berapa, mau di mana aja, padahal enggak, padahal sistem algoritma membuat mereka disiplin dan dikontrol oleh pengusaha ride hailing ini kayak gitu. Jadi sebenarnya yang perlu ditekankan itu negara sama aplikator ini yang sudah apa ya, negara ini udah melakukan pengabaian dengan tidak melakukan apapun atau tidak memberikan kepastian hukum atau perlindungan hukum bagi teman-teman ojol kalau di dalam administrasi atau ilmu administrasi itu kayak pemerintah yang diam itu juga merupakan kebijakan, maka pilihan negara atau pemerintah untuk abai terhadap kondisi perburuhan ojol ini, terutama ojol-ojol perempuan, itu juga adalah kebijakan, artinya negara tuh memiliki kebijakan bahwa untuk mengabaikan kayak gitu, atau justru mengamini kerja-kerja mitra. Meskipun kemarin kalau ngobrol sama Lutfi juga, atau Tereni juga waktu itu hadir di apa tuh namanya di Kemenaker. Kemenaker bilang bahwa di tahun 2024 ya yang sekarang sudah jadi permen bahwa ojol ini adalah
pekerja di luar hubungan kerja yang itu entah konsep apa, dari mana, sejak kapan pekerja ada di luar hubungan kerja gitu kan. Maksudnya apa nih? Kerja di luar hubungan kerja, bukannya pekerja itu pasti ada hubungan kerja dong dengan pemberi kerja kayak gitu. Tapi dengan status di luar hubungan kerja, pemberi kerja atau pengusaha atau aplikator ini akhirnya terbebas tuh dari kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar perburuhannya. Nah, kalau aku diskusi sama teman-teman DIPS, kemarin aku ngobrol sama Mang Iip, Syarif Arifin, dia tuh, aku tanya ini tuh sebenarnya kondisi apa sih, kenapa tiba-tiba muncul pekerja di luar hubungan kerja, yang sebenarnya itu kan udah ada untuk teman-teman pekerja rumahan ya, kondisinya hampir sama. Jadi hubungan kerjanya tuh dikaburkan gitu karena katanya nggak sesuai dengan kerja-kerja formal, tidak mirip gitu. Padahal kalau dengan mereka ojol on, kemudian ada notifikasi kerja, itu adalah perintah kerja kayak gitu. Terus bahkan ILO, International Labour Organization, itu mengatakan bahwa pekerja di luar hubungan kerja itu misinterpretasi sebenarnya. Jadi nggak ada tuh istilah kayak gitu gitu. Jadi kalau katanya kerja itu harus memenuhi 3 syarat, maksudnya buruh baru bisa dikatakan buruh kalau bekerja untuk orang lain, menerima upah, sama melibatkan perjanjian kerja. Padahal enggak, kalau mereka tetap bisa dikatakan buruh meskipun salah satunya itu nggak terpenuhi, kayak tidak melibatkan perjanjian kerja. Misal teman-teman ojol atau teman-teman buruh rumahan kayak gitu. Atau pekerja-pekerja informal itu kan harusnya tetap diakui sebagai buruh dan hak-hak dasar sebagai buruhnya harus dipenuhi seperti pekerja-pekerja formal seperti itu. Jadi nggak cuma aplikasi, benar kata Lutfi, negara juga istilahnya zolim sama pekerja-pekerja ojol, terkhusus ojol perempuan kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nana. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan 20.40, jadi mungkin kita akan mengakhiri ini. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya ingin meminta closing statement dari ketiga narasumber, Kak Lutfi, Kak Nana, dan Teh Rani, terkait bagaimana kita bisa mendukung ojol perempuan. Mungkin masing-masing narasumber cukup 1 menit saja karena keterbatasan waktu. Mungkin boleh dimulai oleh Teh Reni dulu. Atau boleh dimulai dengan Kak Lutfi atau Kak Nana dulu. Kalau mungkin bisa dari aku ya. Iya, boleh Kak Nana. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang pelik ini, yang kemudian bagaimana pengusaha aplikasi dan negara justru menabrakkan antara konsumen dengan ojol gitu, menabrakkan dibikin konflik horizontal kayak gitu. Padahal yang harus kita lawan itu adalah negara dan aplikator. Kita harus mendesak negara. Kita juga harus mendesak aplikator yang mereka berdua nih, aplikator sama negara itu sama-sama melakukan kolusi atau bekerja sama. Ya kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita kulik nih di jajaran-jajaran petinggi-petinggi aplikasi ini atau orang-orang di balik pengusaha aplikator ini siapa aja sih? Gitu. Pasti itu mereka terikat atau terkait dengan pemerintah. Maka
selain kita menuntut ke negara, kita juga harus menuntut ke aplikator, begitu juga sebaliknya, kayak gitu. Dan untuk memperkuat perlawanan, eh, tetap menjaga solidaritas, benar kata Tereni, solidaritas antar ojol dan juga solidaritas antar konsumen yang mereka juga sebenarnya dirugikan juga tuh, diperas juga dengan tambahan-tambahan biaya yang katanya buat biaya aplikasi, padahal mereka sudah melakukan potongan di upah yang diberikan kepada ojol kayak gitu. Dah. Baik, terima kasih Kak Nana. Mungkin dari Kak Lutfi. Oke, kalau dari aku, closing statement-nya mungkin sedikit tambahan juga gitu ya, bahwa kondisi perempuan ojol itu kerentanannya tuh apa ya, ganda gitu, berlipat, bahkan nggak cuman ganda gitu, berlipatnya bisa 3, 4, 5 kali gitu. Ada satu cerita juga ketika ojol perempuan itu harus menahan rasa sakit yang dihadapinya ketika menstruasi gitu. Lagi dapat penumpang, terus harus ngebit, harus jalan, terus dia lagi masa menstruasi gitu, kemudian ya dia harus tahan gitu. Sampai ada juga yang ya ketika lagi di jalan terus nyeri mens, dia harus menepi sebentar, kemudian ya menepi lama gitu sampai hampir pingsan dan segala macamnya. Itu nggak cuman 1, 2 ojol perempuan gitu, banyak ojol perempuan yang punya pengalaman-pengalaman serupa, bahkan tadi ada yang terpaksa ngebit sambil hamil gitu. Tapi intinya ya kebanyakan ojol perempuan tuh memilih jadi pengemudi ojol karena fleksibilitas yang ditawarkannya gitu ya, karena mereka kan juga punya peran domestik di dalam tatanan yang seperti ini gitu, yang budaya yang seperti ini, mmm, jadi ya dia bisa ngurusin peran domestiknya sambil cari penghasilan gitu. Nah, kemudian apa ya, kita bisa mungkin aku mau merekomendasikan juga sih ke teman-teman untuk membaca Platform Capitalism, eee, itu sangat relevan dengan pembahasan di malam ini gitu ya, untuk sebagai pengantar ke teman-teman gitu. Di situ memperlihatkan gitu bagaimana adanya ketidakadilan dalam sistem platform, algoritma biasanya digunakan oleh si aplikator itu seringkali nggak mempertimbangkan kondisi spesifik, terutama kondisi-kondisi perempuan gitu. Kemudian juga status mitra yang disematkan kepada driver, biar mereka jadi nggak dapat perlindungan hukum dan jaminan yang layak. Intinya, mmm, untuk menutup ini sih, ya sama dengan tuntutan teman-teman ojol kemarin gitu, tapi tuntutan teman-teman ojol kemarin kan yang demo itu lebih apa ya, lebih langsung apa ya, no nyo nyo apa, 10% dan terus masalah kayak hapus sistem Grab Hemat dan segala macamnya gitu. Tapi mungkin yang itu udah disampaikan, tapi mungkin aku lebih apa ya, menuntut agar ojol tuh dapat pengakuan status pekerja gitu, atau setidaknya memiliki hak-hak yang sama gitu dengan pekerja sebagaimana pekerja gitu. Hak-hak tenaga kerjanya bisa terpenuhi, bukan sekadar mitra, terus desain algoritmanya bisa lebih inklusif dan bisa memberikan perlindungan hukum dan sosial kepada driver gitu. Mungkin itu sih, terutama kepada kepada negara yang mungkin sedang apa ya, dalam proses dengar pendapat mengenai undang-undang transportasi online bisa mengakomodasi hal-hal yang sifatnya progresif gitu dari sisi teman-teman ojol, terutama memperhatikan juga kondisi ojol perempuan gitu. Mungkin dari aku itu aja karena keterbatasan waktu gitu. Makasih Kak Mega. Baik, terima kasih Kak Lutfi. Mungkin selanjutnya dari Tereni, mungkin cukup 1 menit aja Teh, karena
sudah terketerbatasan waktu juga. Terima kasih ya Teh. Ya, mungkin dari saya, harapan dari saya adalah bahwa ojol bisa segera disahkan sebagai pekerja, karena itu tadi, terutama bagi perempuan ya, perempuan itu minoritas dalam setiap tuntutan aksi, tidak dicantumkan di sana tuntutan bagi perempuan. Kadang saya juga suka merasa lupa bahwa saya adalah ojol perempuan, pekerja perempuan, saking tidak pernah dianggapnya tidak pernah di adanya perempuan dilibatkan dalam kemarin seperti rapat dengar pendapat di DPR itu kan tidak ada perempuan yang dilibatkan di sana. Jadi harapan saya dengan adanya pengesahan nanti ke arah tenaga kerja, pekerja perempuan bisa lebih disuarakan, itu aja. Terima kasih Kak Mega. Oke, baik. Terima kasih Teh Reni atas closing statement-nya. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan lebih dari yang awalnya kita rencanakan, mungkin sebelum kita akhiri, izinkan saya merangkum beberapa poin penting, yaitu pertama, ojol perempuan menghadapi beban kerja yang berlapis dari urusan domestik hingga tekanan ekonomi. Yang kedua, ada sistem algoritma dan fitur-fitur seperti promo hemat kerap menurunkan tarif sepihak merugikan pengemudi dan terutama ojol perempuan. Dan juga yang ketiga, tidak ada jaminan sosial dan perlindungan hukum menunjukkan lemahnya tanggung jawab negara. Dan aksi 20 Mei adalah simbol penting perlawanan. Yang kita harus lawan adalah negara dan aplikator untuk membuat kebijakan yang adil dan inklusif dan menjadikan ojol sebagai pekerja bukan mitra. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Lutfi sebagai tim riset Konde.co dan juga Kak Fadila Isnaina dari Lipsi Sadane dan juga Teh Reni Sondari dari SDPI Sukabumi. Dan tentunya teman-teman yang telah ikut berdiskusi hari ini. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih dalam, silakan baca artikel lengkap riset ini di website Konde.co dan jangan lupa kalian bisa dukung kerja jurnalisme perempuan Konde.co dengan bergabung menjadi Konde Velas. Caranya silakan klik from di website Konde.co. Saya akhiri diskusi hari ini, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.